Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sejarah maupun makna mengenakan mantila atau kerudung atau penutup kepala bagi wanita-wanita Katolik dalam sebuah perayaan liturgi ataupun devosi. Di layar kita saya sudah menunjukkan kepada kita gambar-gambar para wanita Katolik sedang mengenakan mantila atau kerudung yang kita lihat dalam sesi ini. Maka mari kita lihat yang pertama saudara-saudari menyangkut sejarahnya. Sejak tahun 2500 sebelum Masehi, sudah ditemukan tradisi menutup kepala. Misalnya, dalam kebudayaan Mesopotamia kuno atau Assyria, tentang adanya aturan hukum tata cara wanita dalam berbusana. Dalam penggunaan penutup kepala saat itu, hanya sebatas untuk para wanita dari kaum bangsawan, sebagai pembeda dari wanita-wanita biasa. Sehingga diterapkan adanya aturan yang melarang wanita biasa seperti para budak, pekerja rendahan, dan tak berkasta mengenakan penutup kepala. Jika mereka melanggar, maka mereka akan mendapat sanksi tertentu yang diberlakukan pada waktu itu. Saudara dan saudari, mantila adalah kerudung yang dipakai oleh wanita-wanita Katolik setiap menghadiri adorasi ataupun misa kudus. Pemakaian mantila pernah diwajibkan pada atau dalam Prakonsili Vatikan kedua. Kemudian direvisi dan diganti menjadi sebuah anjuran. Sehingga tidak ada salahnya jika ada umat yang memakainya di gereja pada saat misa ataupun melayani di altar. Dasar kitab suci mengenai penggunaan kerudung dalam liturgi terdapat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Dikatakan bahwa, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah seorang perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Walaupun dalam suratnya tersebut, Rasul Paulus ingin menegur jemaat di Korintus. Tetapi tidak ada salahnya jika tradisi ini dibangkitkan kembali. Tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi pemakaian mantila pernah hidup dalam gereja Katolik dan pernah menjadi kewajiban. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai terlupakan. Padahal, wanita-wanita Yahudi, wanita Katolik di Korea Selatan dan Amerika Latin, para biarawati, wanita Hindu India, dan dari banyak negara juga memakai penutup kepala. Bahkan Bunda Maria sering digambarkan dengan memakai kerudung. Maka sesungguhnya kerudung adalah hal yang lumrah yang sudah begitu lama dikenal dalam peradaban manusia. Yang berikut saudara-saudari, kita lihat soal makna mengenakan atau menggunakan mantila. Pertama, menekankan feminitas dan keindahan diri dari seorang wanita. Demikian juga menunjukkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan kesadaran
bahwa Allah yang ada di atas altar jauh lebih indah daripada dirinya sendiri. Yang kedua, mantila atau kerudung menunjukkan suatu sikap kerendahan hati yang ingin memperlihatkan Allah. Yang ketiga, mantila atau kerudung misa menjadi sebuah tanda bagi orang lain. Karena kerudung itu menyatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda, yaitu Allah sungguh hadir di tengah kita. Dan apapun yang dapat kita lakukan untuk membantu memusatkan perhatian kepadanya, untuk menunjukkan bahwa misa itu spesial, misa itu hikmat, bahwa misa itu sesuatu yang harus kita perlakukan dengan serius, dan bahwa kita perlu mempersiapkan seluruh diri kita untuk misa kudus tersebut. Keempat, memakai kerudung misa dapat mengajak umat lainnya untuk berpakaian rapi dan pantas pada saat datang ke gereja. Kelima, selain itu, kerudung misa dapat membantu kita untuk lebih fokus dalam perayaan Ekaristi dan membantu kita untuk melepas sejenak beban duniawi dan untuk menikmati kasih Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Keenam, mantila menyerupai kerudung pengantin karena yang memakainya adalah para mempelai Kristus yang sungguh merasakan kehadirannya yang penuh mesra, di mana ia menyerahkan tubuh dan darahnya bagi dunia. Maka betapa beruntungnya para biarawati yang seumur hidup menggunakan gaun dan kerudung pengantin mereka. Ketujuh, mantila adalah simbol ketaatan, kemurnian, dan kesederhanaan. Hal tersebut harus dimengerti dan dihayati, tidak sekedar dipakai. Selain itu juga harus tercermin dalam ucapan dan tindakan dalam membangun persaudaraan sejati dan perdamaian dengan sesama. Ketika simbol hanya menjadi simbol dan tidak berbicara dalam hidup, maka ia menjadi simbol yang mati. Semoga dengan hadirnya kembali mantila dalam perayaan Ekaristi di paroki, di gereja-gereja kita, maka makna misa sebagai misteri yang kudus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang sejarah dan makna menggunakan mantila dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.